Halo anak-anakku, selamat datang kembali dalam kelas pembelajaran online untuk kelas 10. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi berikutnya tentang hidup yang dipimpin oleh Roh. Part yang pertama, dan kemungkinan bab ini kita akan bagi menjadi dua part, yaitu saya ulangi, hidup yang dipimpin oleh Roh. Dan Alkitabnya terdapat di dalam 2 Timotius 1 ayat 7, 1 Samuel 16, Roma 8, 1-11, dan 1 Petrus 1, 13 sampai 16. Kan bisa membacanya di rumah kalian masing-masing, dimanapun kalian berada. Dalam bab ini kita membahas bagaimana Roh Kudus bekerja di dalam hidup kita sebagai pengikut-pengikut Yesus. Pekerjaan Roh Kudus sangat luas, dan bahan pelajaran ini kali ini hanya menyinggung dua sisi saja, yaitu bagaimana hidup dengan keberanian dan kekudusan dalam keseharian kita. Mengapa dua sisi ini yang diangkat? Alasannya, jika di sisi kita akan mencoba menyoroti sisi lain dari kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus dari sisi yang kurang diperhatikan. Jadi alasannya di sini kita akan mencoba menyoroti sisi lain dari kehidupan yang dipimpin oleh Roh dari sisi yang kurang diperhatikan. Mata mengatakan berani karena benar rasanya tidak cukup. Mengapa kita menjadi berani karena benar? Berani itu bukan hanya karena kita benar, melainkan karena kita memihak kepada kebenaran seperti yang dikatakan dalam 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi kita membahas tentang yang pertama, bagaimana hidup dengan keberanian dan kekudusan dalam kehidupan sehari-hari kita. Pemahaman tentang Roh Kudus dalam pengakuan iman gereja. Gereja-gereja Kristen umumnya mengakui Tritunggal, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Rumusan ini antara lain terdapat dalam Matius 28 ayat 19. Apakah artinya ini? Ini tidak berarti bahwa orang Kristen mengakui tiga Allah atau tiga Tuhan. Orang Kristen perdana adalah orang-orang Yahudi yang sangat teguh berpegang pada doktrin tentang keesaan Allah atau tauhid. Seperti yang dijelaskan dalam Ulangan 6 ayat 4, dikatakan, "Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, dan Tuhan itu Esa." Jelas ya, bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang Esa, bukan Tuhan yang banyak. Hal ini pun diajarkan oleh Yesus sendiri. Dalam Markus 12 ayat 29 dikatakan, "Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa." Untuk memudahkan kita memahami Trinitas dan bagaimana masing-masing pribadinya saling berhubungan dan terkait, berikut ini adalah gambar yang bisa disebut sebagai perisai Trinitas. Dalam gambar ini terlihat jelas bagaimana hubungan masing-masing pribadi dalam Trinitas itu. Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus masing-masing adalah Allah yang Esa. Namun ketiganya harus dibedakan. Allah Bapa bukanlah Allah Anak, jadi Allah Bapa bukanlah Allah Anak, bukan pula Allah Roh Kudus. Begitu pula pribadi-pribadi yang lainnya harus dibedakan satu sama lain. Namun ketiganya berada dalam satu hubungan dan persekutuan yang harmonis. Nah, ini adalah gambar tentang definisi dari Allah Tritunggal di sini. Kita lihat ya, Bapa, Putra, dan Roh Kudus adalah Allah. Mereka adalah satu. Tapi mereka punya kepribadian yang berbeda. Itu pribadi mereka bisa dilihat di sini bahwa begitu pula pribadi-pribadi yang lainnya harus dibedakan satu sama lain. Namun ketiganya berada dalam satu hubungan dan persekutuan yang harmonis. Pengakuan tentang keberadaan Roh Kudus dan pekerjaannya dapat kita lihat dalam rumusan pengakuan Imam Nisea, Konstantinopel, dan pengakuan iman rasuli. Dua pengakuan iman yang sangat umum dipegang oleh gereja-gereja di seluruh dunia. Pengakuan iman Nisea Konstantinopel sering disebut pengakuan iman Nisea saja, dirumuskan dalam konsili atau persidangan sinode gereja-gereja sedunia yang diadakan di Nisea 1 pada tahun 325 Masehi, dan kemudian disempurnakan pada konsili Konstantinopel 1 pada tahun 381 Masehi. Dalam konsili Nisea 1 325,
Hal utama yang dibahas adalah ajaran Arius, seorang imam di Baukalis di Alexandria, Mesir. Arius mengajarkan bahwa Yesus bukanlah Allah, melainkan makhluk ciptaannya. Menurut Arius, ada saatnya ketika logos firman Allah, maksudnya Yesus, tidak ada. Konsili Nisia satu menolak ajaran Arius dan menganggapnya menyeleweng dari ajaran gereja yang benar. Para bapak gereja yang hadir dalam konsili tersebut menegaskan ajaran gereja bahwa Yesus anak Allah atau firman Allah sehakikat dengan Allah Bapa. Jadi kita lihat bahwa sejarah terjadinya dirumuskanlah pengakuan iman yang kita kenal sekarang ya, pengakuan iman rasuli, dimulai dari 325 Masehi karena terdapat ajaran yang menyimpang, yaitu ajaran dari Arius yang mengajarkan bahwa Yesus bukanlah Allah, melainkan hanya ciptaannya. Dan di sini Bapak Gereja merumuskan hal itu dan menegaskan bahwa ajaran tersebut adalah ajaran yang menyimpang, karena kita bahwa Yesus adalah firman Allah, ikatnya dengan Allah Bapa. Dalam Konsili Konstantinopel I 381, hal utama yang dibahas adalah ajaran Makedonia I. Patria Konstantinopel Makedonia mengatakan bahwa Roh Kudus bukanlah Allah. Jadi di saat ini kita membahas bahwa sejarah biar kita paham tentang pengakuan iman, kenapa dibuat pengakuan iman Rasul seperti ini. Jadi gini, bagaimana mengatakan bahwa Roh Kudus bukanlah Allah, melainkan makhluk ciptaan dan adalah pelayan Allah Bapa dan Allah Anak. Konsili Konstantinopel I menolak ajaran Makedonia dan menegaskan bahwa Roh Kudus adalah Tuhan dan Allah yang setara dengan Sang Bapa dan Sang Anak. Dalam Konsili Konstantinopel I tersebut, pengakuan iman Nicea kembali diteguhkan dan diperluas pada bagian yang menerangkan Roh Kudus dan karyanya. Dari namanya, pengakuan iman ini berasal dari murid-murid Tuhan sendiri. Isinya mengandung 12 butir pernyataan. Dan menurut tradisi, setiap pernyataan itu dibuat oleh masing-masing murid Tuhan di bawah bimbingan Roh Kudus. Namun, kebanyakan pakar sejarah gereja berpendapat bahwa pengakuan ini berasal dari Gaul Prancis dan disusun pada abad ke-5. Jadi kita tahu dulu bahwa sebenarnya Allah Tritunggal itu, bahwa kita jelas bahwa Allah Bapa Sang Pencipta, Firman itu adalah perkataan yang keluar dari mulut Bapa itu adalah menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus, dan Roh Allah yaitu Roh Kudus. Jadi mereka adalah satu. Kita nggak bisa, jangan berkata bahwa kita menyembah 3 Tuhan. Enggak, kita menyembah satu, yaitu Allah yang Esa, Allah Bapa. Firman Allah itu adalah Yesus Kristus, dan Roh Allah itu adalah Roh Kudus yang kita kenal, yang selalu ada bersama-sama dengan kita, dimeteraikan dalam hidup kita. Pengakuan iman rasul kita mau belajar bersama. Pertama, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Pengakuan iman rasul adalah pengakuan bagaimana iman kita didefinisikan dalam 12 pokok atau butir-butir. Di sini bagi pernyataan yang kita bisa melihat bahwa iman Kristiani didasarkan pada 12 pernyataan tersebut. Jadi kalian bisa memahami bahwa apa sih iman kita, seperti apa yang bisa diuraikan dalam pengakuan iman rasuli. Peran Roh Kudus dalam hidup kita. Dalam Alkitab, dipimpin atau dikuasai oleh Roh adalah istilah yang biasa dipakai untuk menggambarkan orang yang hidupnya berkenan kepada Allah. Dalam 1 Samuel 16 dikisahkan bahwa Daud diurapi oleh Samuel.
Sejak hari itu dan seterusnya berkuasa Roh Kudus atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. 1 Samuel 16 ayat 13 kita tahu bagaimana hidup Daud dipimpin oleh Roh Allah sehingga ia menjadi raja Israel terbesar. Karena sejak hari itu dan seterusnya berkuasa Roh Tuhan atas Daud, bahwa hidup manusia dipimpin dan dikuasai oleh Roh Kudus yang mengajarkan kita, menuntun kita ke jalan yang benar, mengingatkan kita bagaimana apa yang benar, apa yang salah. Saat kita berbuat dosa ada perasaan kita menyesal perasaan yang salah, kita merasa berdosa dan sebagainya. Itulah Roh Kudus yang selalu mengisahkan kita, mengingatkan kita atas apapun yang kita alami, dan hidup kita dipimpin dan dituntun menuju jalan yang benar. Karena pimpinan Roh Allah itulah maka Daud bisa menghadapi berbagai bahaya di dalam hidupnya. Misalnya hampir setiap orang mungkin mengenal dan hafal Mazmur 23 yang di dalamnya dituliskan sikap Daud yang merasa tenang dan damai karena ia selalu disertai oleh Tuhan adalah gembala. Takkan aku karena aku. Dan demikian materi kita pada kesempatan ini, part yang pertama. Dan kita akan masukkan di part yang berikutnya, dan kalian bisa menyaksikan dan mempelajari materi ini dan membaca dalam buku paket, dan bisa bertanya langsung kepada Pak Roni jika ada hal-hal yang tidak paham. Dan demikian, selamat belajar dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.